Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isu hukum menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kembali dipersoalkan seiring dengan banyaknya kelompok, banyaknya media, banyaknya penulis, wartawan atau yang lainnya yang terpengaruh atau bahkan berafiliasi dengan sekte Rafidhah, dengan sekte Syiah. Mereka lah yang kemudian saat ini kembali mempersoalkan status hukum menikahi wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani. Karena itu kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu beriman, meyakini tentang kebenaran hukum ini yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran dan juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Sehingga tidak sepatutnya kita meragukan tentang hukum ini. Adapun orang-orang Syiah, secara khusus sekte Rafidhah, mempersoalkan bolehnya menikahi wanita ahlul kitab Yahudi Nasrani itu, dasarnya adalah dari pondasi ideologi mereka yang mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang ada di tengah kita. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini adalah Al-Quran yang muharraf, Al-Quran yang telah dimodifikasi, diselewengkan. Bagi mereka, Al-Quran yang ada di tengah kita ini adalah Al-Quran yang palsu, telah direkayasa oleh para sahabat. Dan yang benar, menurut mereka, menurut sekte Rafidhah, Al-Quran yang benar itu saat ini masih dibawa sembunyi oleh imam mereka di dalam gua atau terowongan di negeri Samura, di daerah Irak sana, atau di negeri Irak sana. Sehingga saat ini, menurut ideologi sesat yang diajarkan oleh sekte Rafidhah, umat Islam dalam kondisi tidak memiliki kitab suci, dalam kondisi tidak bisa mengakses kitab suci mereka untuk dikaji, dipelajari, kemudian diamalkan, apalagi didakwahkan. Karena Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini menurut mereka adalah Al-Quran yang palsu. Bahkan Al-Kulaini, salah satu tokoh sentral dalam sekte Syiah, meyakini bahwa Al-Quran disebut dengan Mushaf Fatimah yang disembunyikan saat ini masih dibawa sembunyi oleh Imam Syiah yang ke-12 betul-betul berbeda dengan Al-Quran yang ada di tengah kaum muslimin saat ini. Bahkan kata beberapa data dalam kitab Al-Kulaini, Biharul Anwar, dan juga referensi-referensi yang lainnya, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini betul-betul berbeda 100%. Tidak ada kesamaan sedikit pun dengan Mushaf Fatimah. Bahkan satu huruf pun tidak ada yang sama. Ya, tentu ini satu data yang menjadikan kita kembali bertanya. Lalu, kalau satu huruf pun tidak ada yang sama, berarti Mushaf Fatimah itu tidak menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Kalau Mushaf Fatimah itu dengan bahasa Arab, tentu minimal ada persamaan 28 huruf hijaiyah. Tapi dalam referensi-referensi Syiah dikatakan bahwa Mushaf Fatimah betul-betul berbeda dengan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan tidak satu huruf pun yang sama. Dan ini menjadi salah satu data yang kemudian bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk memahami siapakah sebenarnya sekte Rafidhah Syiah itu. Mereka adalah orang-orang yang berada di luar agama Islam. Karena mereka tidak lagi meyakini Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene itu berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyan. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Baik, sehingga latar belakang adanya isu bahwa ketentuan menikahi wanita ahlul kitab, wanita Yahudi, wanita Nasrani ini katanya tidak relevan, bahkan itu sudah dianulir. Itu muncul gara-gara adanya interaksi, keterbukaan informasi, dan bahkan sebagian penceramah, sebagian tokoh agama betul-betul sudah terkontaminasi dengan pemahaman Rafidhah. Sehingga akhirnya mereka menjadi mempersoalkan kembali masalah ini yang sebetulnya telah final, telah disepakati ijma' para ulama tentang halalnya menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Bahkan secara sejarah kita temukan misalnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala pernah menikahi wanita Nasrani yang bernama Nailah binti Farafisah.
Ketika dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah khalifah kala itu, Nailah masih dalam atau masih berstatus sebagai seorang Nasraniyah, sebagai ahlu dhimmah. Walaupun di kemudian hari setelah menikah dengan sahabat Utsman bin Affan, Nailah kemudian mengikrarkan keislamannya. Tetapi itu tidak bisa menghapus fakta bahwa pada awal pernikahan mereka, Nailah dalam kondisi masih beragama Nasrani. Ini fakta sejarah. Dan masih banyak lagi fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa telah terjadi konsensus, kesepakatan di kalangan para ulama bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Nah, Imam Abu Syuja menyatakan kalau wanita yang dinikahi itu adalah beragama Yahudi Nasrani, maka yang berhak menjadi walinya adalah ya wali dari nasabnya, walaupun dia berstatus sebagai non-muslim, masih beragama Nasrani atau Yahudi. Ya, itu mayoritasnya demikian. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wala nikahal amati ila adalati sayyid. Katanya, ketika Anda memenuhi kriteria untuk menikahi seorang budak, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Barang siapa dari kalian yang tidak mampu, tidak punya kuasa untuk menikahi wanita mukminah yang merdeka, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka boleh bagi kalian menikahi budak-budak mukminah. Ketika Anda ingin menikahi budak mukminah, budak yang beragama Islam, maka tentu otomatis yang akan menjadi walinya adalah sayyidnya, majikannya. Nah, ketika menikahi wanita budak, maka walinya tidak harus wali yang kredibel, wali yang agamanya baik. Kenapa? Karena budak itu dalam Islam diperlakukan bagaikan harta benda. Sehingga majikannya, karena dia sebagai pemilik, dia boleh menjual budak tersebut, apalagi sekedar menikahkannya. Menjualnya kepada siapapun dia boleh, apalagi hanya menikahkannya. Ya, tentu ini lebih pantas untuk dikatakan boleh, walaupun majikannya itu ketika menikahkan budaknya, majikannya dalam kondisi sebagai seorang yang fasik, seorang pemabuk, seorang peminum khamar, seorang pezina misalnya. Ya, tidak masalah. Itu tidak menghalanginya untuk menikahkan budaknya dengan siapapun yang dia mau. Baik dengan lelaki merdeka ataupun dengan seorang budak yang serupa. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.